Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, ketemu lagi dengan Ibu kali ini untuk belajar biologi. Pertemuan kali ini kalian akan mempelajari mengenai mitosis. Silahkan catat, simak baik-baik ya. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya dan menyajikan hasil pengamatan pembelahan sel pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, setelah melalui proses pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan urutan tahapan pembelahan sel serta cirinya dengan tepat melalui studi literatur, tayangan video, dan juga diskusi. Nah, pernahkah bagian tubuhmu terluka? Lalu, bagaimana luka-luka di tubuhmu itu bisa tertutup kembali? Yuk, coba kalian ingat kembali materi mengenai sistem peredaran darah di kelas 11. Pada sistem peredaran darah tersebut, ada salah satu jenis darah, yaitu keping darah yang disebut dengan trombosit. Nah, trombosit inilah yang berperan dalam penutupan luka tersebut. Trombosit tersebut mengalami pembelahan sel secara mitosis. Agar lebih paham, silahkan kalian simak, kalian pelajari, dan catat sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu berikan melalui video pembelajaran berikut. Mitosis. Kali ini kita akan belajar tentang pembelahan mitosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang memungkinkan bagian tubuh untuk beregenerasi. Untuk lebih detailnya, mitosis adalah proses memisahnya inti kromosom menjadi dua inti nukleus yang identik. Mitosis terbagi menjadi 4 fase utama, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Fase pelengkapnya adalah sitokinesis, yaitu proses yang terjadi setelah dua inti nukleus terbentuk. Sebelum sel membelah, sel akan mengalami periode growth dan rest. Periode ini disebut interfase, yaitu fase sel mempersiapkan diri sebelum membelah. Pada interfase ini, materi genetik sel memulai memperbanyak diri. Profase. Pada fase profase, benang kromatin akan memadat dan memendek hingga membentuk kromosom. Setiap kromosom terdiri dari 2 kromatid yang berikatan pada sentromer. Pada fase ini, nukleolus akan melebur dan membran inti akan ikut juga menghilang. Sentrosom memiliki 2 sentriol. Setiap sentriol akan bergerak ke arah kutub dengan membentuk benang spindle. Benang ini akan menarik setengah dari masing-masing kromosom. Metafase. Selama proses metafase, mikrotubulus dari benang spindle akan mengikat kromosom sehingga kromosom berada di bagian tengah atau garis ekuator. Pasangan kromatid pada sentromer ditandai dengan adanya struktur protein, disebut kinetokor, yang terletak pada bagian permukaan kromatid. Kinetokor berfungsi mengikat kromosom dan berikatan dengan benang spindle. Anafase. Selama fase ini, pasangan kromatid akan dipisahkan oleh kinetokor. Dan setiap bagian kromosom yang tertarik akan bergerak ke kutub yang berlawanan pada saat mikrotubulus memendek. Benang-benang spindle juga akan bergerak ke arah kutub yang saling berlawanan sehingga kromosom berpisah. Ketika kromosom sudah berpisah menuju kutub, maka anafase sudah berakhir. Telofase. Dalam fase ini, kromosom tiba di bagian kutub dan benang kromatid mulai melebur serta nukleus dan nukleolus mulai terlihat.
Hal ini memicu membran nukleus akan terbentuk kembali. Sitokinesis. Sitokinesis adalah proses pemisahan sitoplasma. Pada hewan, alur pembelahan terlihat muncul pada membran plasma yang selanjutnya akan semakin dalam dan terbentuk dua sel yang identik. Pada sel tumbuhan, dinding sel baru mulai terbentuk pada bagian tengah sel dengan formasi piringan sel. Piringan sel akan memanjang ke arah luar hingga dinding sel secara keseluruhan terbentuk dan dihasilkan dua sel identik. Pada video ini sudah dijelaskan bahwa mitosis adalah proses pemisahan atau pembelahan materi genetik menjadi dua bagian yang identik.